Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu pada training hari ketiga ini dengan narasumber kami yang luar biasa. Walaupun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap bisa semangat untuk menggali ilmu dari narasumber kami, yaitu Ibu Lely Rahmawati, STPMP, selaku konsultan resmi terregister BRCGS pertama di Indonesia. Selamat sore, Bu Lely. Selamat sore, Syasha. Oke, sekarang sebelum mulai, saya mau bacakan dulu beberapa aturannya selama training berlangsung. Yaitu pertama, peserta wajib untuk menyalakan kamera selama training. Kemudian bila berhalangan untuk menyalakan kamera, harap informasikan pada kolom chat dan beserta alasannya. Kemudian, peserta diharapkan selalu berada dalam mode mute selama training berlangsung, dan mic hanya boleh dinyalakan pada saat sesi diskusi atau dipersilakan berbicara oleh pembicara atau narasumber, atau moderator, maaf. Kemudian, bagi peserta yang memiliki pertanyaan, silakan langsung tulis dalam kolom chat, dan moderator akan memilih pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh pembicara pada saat sesi diskusi. Baik, selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kami, yaitu Ibu Lely. Kami bisa persilakan. Oke, terima kasih Mbak Syasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya. Semoga semuanya sehat, semoga semuanya aman. Hari ini baru hari ketiga ya kita, minggu ketiga maksudnya. Masih ada 2 minggu lagi untuk kita berdiskusi terkait dengan BRC Start. Bagaimana kita bisa sukses ekspor dengan BRC Start. Kebetulan tadi siang sampai sebelum acara dimulai, agak sedikit sibuk untuk membuat skenario untuk animasinya. Mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan sudah selesai animasinya. Oke, hari ini kita mau belajar apa ya? Oke, sebentar ya. Kita coba slideshow dulu. Ada pertanyaan dari minggu lalu nggak? Atau sudah mengerti semua? Luar biasa ya. Pak Adita, UAD itu apa ya? UAD. Universitas Ahmad Dahlan, Bu, di Jogja. Apa, Pak? Universitas Ahmad Dahlan di Jogja. Ahmad Dahlan Jogja. Oke. Ada teknologi pangan, Pak? Ya, ada di Fakultas Teknologi Industri. Saya juga kemarin ada yang baru tahu juga di Universitas Muhammadiyah Malang ya, ada teknologi pangan juga. Iya, di Tampaknya. UMM. Iya, sepertinya Sama di Muhammadiyah. Lagi in banget ya. Jadi ada ini udah tahun keberapa Pak di UAD? Di UAD. Apa UAD? UAD. Ahmad Dahlan. Sudah jalan 4 tahun, Bu. 4 tahun. Wow. Ya. Luar biasa. Sudah jalan 4 tahun ya. Dulu pas teknologi pangan kita cuma ada 1 di Indonesia. Dan sekarang udah banyak banget ya. Kayak kita, Mbak Nabila saya belum bisa share screen. Oh, ini sekarang udah bisa. Oke, hari ini mau belajar apa ya? Ini udah hari ketiga, kita masih bisa 2 minggu lagi. Diskusi aktif sama seperti kemarin bahwa kita sistem pembelajarannya aktif. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan, seperti ketentuan dari moderator silakan menulis, nanti
moderator akan memberitahukan kepada kami, kepada saya. Ini di hari ketiga kita akan belajar terkait dengan melanjutkan minggu lalu memahami komponen tentang BRC Start. Ya, halo? Oke. Suaranya terdengar ya? Kayak enggak. Oke. Jadi kita meneruskan minggu lalu tentang BRC Start. Oh iya, saya mau menunjukkan satu hal dulu nih. Sebentar ya, saya stop share-nya dulu. Ternyata BRC Start kemarin sudah meluncurkan videonya. Udah 1 bulan, ternyata baru di websitenya nggak terdeteksi, tapi di YouTube bisa terdeteksi. Ini a short introduction terkait dengan BRC Start. Iya, Ibu Leli, maaf tidak ada suaranya, Bu. Oh, suaranya nggak ada? Iya. Oke, sebentar. Tunggu ya. Oke, saya coba lagi. And many leading brands use Start. Kalau ini kedengeran nggak? Iya, sudah terdengar. Sudah terdengar. As a food business, you will be fully aware of your responsibilities for food safety. However, you may be thinking about expanding, taking your business to the next level. Or maybe you're looking to sell your products to new customers, such as large retailers or overseas customers. We know that certification can be daunting. As a small business, you may not meet all the requirements of a full food safety system. You may still be developing your food safety management system, or the full requirements of a global standard may not be practical or add value. That's why we developed our START program. It provides a perfect stepping stone to the full global BRCGS food safety standard, and it opens up market opportunities for brands of all sizes. You can use the BRCGS logo, which is recognized as a mark of trust. You will be listed on the BRCGS directory, the global shop window for food businesses. And many leading brands use START as part of their supplier approvals. So, start your journey today, get in touch, and we will help you through the process. Jadi dari video ini kita bisa melihat bahwa BRC support untuk UKM, dan seperti kita tahu Indonesia, jumlah UKM Indonesia itu sangat besar. Perusahaan besar di sektor perusahaan besar di Indonesia jumlahnya hanya 5.500. Jadi sisanya adalah UKM. Jadi kalau misalnya kita hanya berfokus untuk mengembangkan perusahaan besar, tentunya perusahaan besar, apalagi dengan teknologi sekarang, Industrial 4.0, di mana tentunya perusahaan besar akan bertransformasi menjadi perusahaan yang efisien, lebih efisien lagi. Jumlah karyawan pun akan banyak direduksi, dan ini secara pengembangan secara ekonomi tidak membagi kalau kita kuehnya dengan banyak orang atau dengan community, tapi dengan kita menerapkan, dengan kita membangun UKM kita, itu kita bisa membangun tenaga kerja baru atau lowongan kerja baru, kemudian tentunya
pengusaha-pengusaha baru di Indonesia. Dan BRCGS mendukung program ini dengan BRC Start. Oke, kita kembali ke materi di sini. Dan seperti yang diinformasikan tadi bahwa ketika kita mau menerapkan BRCGS dengan standar yang full standar, itu akan sangat berat karena memang ketentuannya mutlak, jadi ada grade-nya. Sedangkan kalau misalnya kita baru start atau company-nya baru mungkin 5 tahun, itu masih, dan banyak company di Indonesia yang 5 tahun masih mungkin merupakan family company, tapi tentunya family company pun punya cita-cita ke masa depan, di mana yang tadinya dikerjakan secara tradisional atau manual itu berubah menjadi perusahaan yang modern, menerapkan teknologi, kemudian bisa tidak cuma pasar lokal, tapi juga ekspor. Dan seperti kita tahu, kemarin mungkin banyak yang baca berita juga bahwa bahwa pandemi COVID ini tidak akan berakhir di 2021. Walaupun informasi pemerintah di pertengahan tahun 2020 menyatakan misalnya mulai Januari kita akan start sekolah lagi, kuliah lagi secara normal. Tapi kalau lihat dari kondisinya, Desember ini banyak sekali tenaga medis yang berpulang, dan itu dengan rating tertinggi di bulan Desember. Jadi sekitar 39 orang tenaga medis meninggal dunia, levelnya dokter tenaga medisnya, dan ini menjadi sesuatu yang memang sudah sangat memprihatinkan, dan pandemik ini tidak akan berakhir sampai kira-kira 2022. Dan apa yang harus kita lakukan supaya bisa survive dan bisa tetap berproduksi, tetap produktif, tetap bisa berkarya di masa pandemik ini. Salah satunya adalah kita belajar BRC ini. Karena apa? Kalau kita cuma jualan di lokal, produksi untuk lokal, maka peningkatannya akan rendah. Peningkatannya akan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan seperti kita tahu, internasional global mengalami pertumbuhan ekonomi minus 3%. Dan Indonesia pertumbuhan ekonominya minus 2%. Jadi tentunya ketika ada beberapa negara yang di kuartal keempat masuk kuartal ketiga ini sudah mulai bagus ekonominya. Contohnya itu di UK misalnya pertumbuhan ekonominya naik 19,9%. Kemudian di EU juga sudah mulai pulih, dan di USA juga sudah mulai pulih. Artinya ketika kita mau memasarkan produk, maka kita harus juga berusaha atau mengubah sistem di dalam perusahaan, belajar lebih banyak lagi untuk bisa masuk ke pasar ekspor. Dan seperti kita ketahui, pasar ekspor kita lebih banyak mengekspor produk kelapa sawit. Dan kita tahu bahwa produk kelapa sawit itu adalah yang menangani adalah perusahaan-perusahaan besar. Sedangkan produk-produk olahan Indonesia masih belum banyak tereksplor. Oke. Dan hari ini kita belajar, goalnya memahami komponen BRC Start. Saya tahu bahwa kita pertemuannya cuma 5 kali, di mana hari kelima kita akan tes ujian. Bukan berarti yang diujikan tidak hanya dari apa yang disampaikan. Karena apa? Karena tentunya ketika kita belajar harus kita kombinasikan dengan kita mempelajari, misalnya kemarin saya menunjukkan ada beberapa website. Nah, jadi peserta juga
harus mulai mendalami, harus mulai membaca kira-kira tambahannya apa nih? Oh, saya belum, saya sudah baca-baca, saya udah lihat, coba dipahami. Saya tahu bahwa ini hal yang baru. Saya juga baru mengenal ini 2018 dan untuk BRC ini juga memang di Indonesia belum cukup dikenal. Oleh karena itu kami dari Marksart berusaha supaya memperkenalkan ini menjadi sesuatu yang tren di Indonesia, menjadi sesuatu yang booming, menjadi sesuatu yang dinantikan, diimpikan, ingin diraih, ingin dicapai, yang dapat mensupport, seperti kita tahu yang bisa membuat ekonomi lebih baik adalah dengan kita bisa berdagang atau melakukan transaksi ekspor dengan melakukan transaksi ekspor. Oke, di sini kita review pembelajaran hari pertama. Kita belajar tentang bagaimana memahami menggunakan bagian-bagian pada persyaratan. Kalau mau lihat persyaratannya, seperti kemarin saya sampaikan, kita masuk ke BRC-nya. Sebentar, saya masuk sini. Saya share screen lagi. No. Roadmap. Oke, ini. Bisa dilihat di sini, bisa diklik di sini. Ini saya nggak perlu save lagi karena memang sudah punya. Jadi bisa diklik di sini, dibaca nanti. Karena kita cuma belajar 4 jam, otomatis nggak banyak, maksudnya informasinya tidak komprehensif seperti halnya kita training. Misalnya 2 hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, di mana 1 hari tentunya kan 8 jam, kalau kita 2 hari 16 jam, compare to 4 jam, ya masih lebih banyak belajar yang lebih intens. Di sini kita bisa lihat, ini standarnya bisa diambil dari sana. Terus back to sharing materinya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa melihat kira-kira yang basic requirement-nya seperti apa, intermediate requirement-nya seperti apa. Di basic ada apa, di intermediate ada apa. Ini bagian pertamanya. Jadi untuk yang kolom pertama itu adalah basic, kolom kedua adalah intermediate. Keuntungan BRC tadi saya sampaikan, memberikan kesempatan kepada UMKM mengembangkan sistem keamanan pangan dengan lebih mudah, beberapa persyaratan dikurangi, beberapa persyaratan dimaafkan. Seperti saya sampaikan bahwa kalau full standar itu tiada maaf bagimu gitu. Kalau dia ada temuan yang jenisnya major, tapi kalau di level basic dan level intermediate masih bisa ditoleransi, tapi kalau dia memang di dalam persyaratannya tidak dipersyaratkan, gitu. Atau tidak masuk di dalam kolomnya. Kalau nggak masuk kolom berarti tidak harus dilakukan. Membantu UKM dalam bersaing secara global, tadi dari videonya terlihat bahwa kalau kita dari UKM bentuknya CV, gimana Bu saya bisa dipercaya buat masuk, buat ekspor? Nah, kalau udah punya sertifikat BRC, kita punya dikasih wewenang untuk pakai logonya, tentunya pakai logo itu ada ketentuannya lagi nanti, maka UMKM bisa bersaing secara global. Meningkatkan kepercayaan konsumen akan keamanan produk pangan Anda. Jadi, kenapa BRC ini menyatakan bahwa dia bisa menjamin atau bisa ketika disertifikasi bahwa produknya tidak akan ada produk yang tidak akan
mereduksi sedapat mungkin setiap bahaya yang timbul dari yang berhubungan dengan keamanan pangan, karena walaupun kita udah bikin HACCP plan, itu belum cukup. Kita harus bikin VACCP, kita harus bikin TACCP. Jadi HACCP tidak cukup, harus ditambah TACCP, harus ditambah VACCP. Kemudian selanjutnya lagi adalah bahwa standar ini pun punya selain TACCP, VACCP, dia punya beberapa standar yang sifatnya adalah shall. Jadi wajib dibandingkan dengan standar lain, tingkat kewajibannya lebih banyak dibandingin standar lain, begitu. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh kita tidak perlu secara HACCP plan tidak perlu menggunakan metal detektor, tapi ada klausulnya menyatakan wajib mempunyai, menerapkan, menggunakan, mengaplikasikan metal detektor. Jadi semacam kalau HACCP plan-nya boleh, kalau karena saya pernah jadi auditor, jadi bukan pernah, masih jadi auditor, kemudian jadi konsultan juga. Kalau lagi berperan sebagai konsultan, kadang-kadang perusahaan bilang, Bu Leli tolong dimaafkan bagian ini, tolong bagaimana caranya kita nggak ketahuan, bagaimana caranya itu bisa direduksi. Nah, itu kita misalnya, oh ya kita bantu reduksi, tapi kalau di BRC, no negotiation. Jadi kalau memang misalnya kita nggak ada masuk di HACCP plan-nya, tetap kita bisa ketemu di klausul lain. Gitu. Oke, jadi maka dari itulah BRC menjadi level tertinggi dalam penerapan sertifikasi keamanan pangan di dunia. Ini persyaratannya ada 8 untuk BRC start, tapi 9 untuk BRC full standard. BRC ISO 8 full standard itu ada 9. Kemudian di sini ada nanti hari keempat kita akan belajar terkait dengan pembagian zona produksi berdasarkan resiko. Kalau hal-hal yang ini nanti bisa dibaca karena kita akan belajar hal yang berbeda saja dari standar lain. Gitu. Di sini kemarin kita juga belajar bagaimana senior manajemen harus memiliki komitmen yang penuh dalam penerapan standar dan harus memenuhi persyaratan komitmen manajemen 1.1 dan 1.2 tentang struktur organisasi dan tanggung jawab dan wewenang manajemen. Kalau di intermediate dan di start sedikit beda. Kalau di start mungkin kayak misalnya di intermediate kita harus punya divisi-divisi. Kalau di basic, di start basic itu tidak menyatakan perlu ada divisi-divisi, contohnya seperti itu. Jadi benar-benar sangat mendukung yang ukurannya UMKM. Cuma tentunya ketika kenapa saya juga bersama Maksud ini juga berusaha untuk memasukkan ini ke pemerintahan, jadi ke kementerian. Kita baru melakukan pendekatan ke 2 kementerian. Kenapa perlu? Karena ketika UMKM itu harus ekspor, itu nggak bisa namanya kapal atau kontainer itu isinya nggak penuh. Dan seperti kita tahu, untuk bikin kontainer itu penuh, modalnya besar. Nah, otomatis harus ada support dari negara untuk bisa membuat kontainernya penuh. Jadi harus bekerja sama dengan beberapa UMKM. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang di sini kita bisa bantu, artinya di mana beberapa hal di BRC full standard, BRCGS full standard itu sangat ketat, harus ada struktur organisasi, tanggung jawab dan wewenang, di mana QC atau QA tidak boleh sama dengan produksi, tapi kalau di basic itu tidak dinyatakan demikian. Kemudian beberapa komitmen manajemen soal finance, kalau di basic itu tidak
dinyatakan di 117-nya, tapi kalau di 117 di intermediate wajib. Artinya ketika dia naik intermediate, maka wajib untuk wajib untuk punya finansial yang bagus, yang baik. Nah, kemarin ada yang nanya apakah saya bisa ngaku-ngaku sebagai intermediate ataupun perusahaan yang belum besar, misalnya itu dari regulasi Indonesia. Indonesia juga punya regulasi di mana tadi dibantu cari kemarin oleh Pak Zaki dari tim Marco. Hampir saya salah ngomong, jadi tim tim Afnor. Saya lupa saya taruh mana. Oh, nanti. Nah, itu misalnya 50 miliar kalau nggak salah, kalau perusahaan besar, kalau dia penghasilannya lebih dari 50 miliar dalam 1 tahun, itu masuknya kategori perusahaan besar. Menengah itu 2,5 miliar sampai 50 miliar kalau nggak salah. Nah, itu juga kalkulasinya berdasarkan kalkulasi Indonesia. Tapi setiap negara tentunya kalkulasinya berbeda, seperti halnya di industri biasanya ada regulatory affair, itu regulatory affair itu yang akan melihat regulasi di EU ataupun di UK, kira-kira ketika kita mau ekspor ke sana, kita harus cek kira-kira yang masuk kategori itu kategori mana kecil, menengah itu dari mana. Oke, ini ada HACCP sebagai fondasi keamanan pangan, dan ini tetap digunakan karena dari sinilah lahir manajemen resiko, di mana manajemen resiko ini juga dikembangkan oleh dunia dari HACCP ini, makanya kodeks ini sangat terkenal karena HACCP ini. Jadi melahirkan banyak trust-nya karena melaunching HACCP ini di tahun 96 ya kalau nggak salah. Nah itu 1996. Jadi ini menjadi fondasi keamanan pangan, fondasi dari environmental juga, sistem manajemen lingkungan itu juga sama, fondasinya adalah manajemen resiko, mutu juga sama manajemen resiko. Jadi semua hal terkait dengan risk management itu lahir dari HACCP. Dan ini juga digunakan ke banyak sektor, dan ini lahir dari keamanan pangan. Termasuk di dalamnya obat-obatan juga basicnya juga ada kalkulasi risk manajemennya. Oke, rencana keamanan pangannya ada tim HACCP-nya minimal terdiri dari staf QA, teknik, produksi, engineering, dan bagian terkait lainnya ditentukan ruang lingkup HACCP-nya. Tapi kalau di basic tentunya timnya karena orangnya misalnya, Bu, saya produksinya cuma 8 orang, 10 orang. Ada nggak sih yang industri yang seperti itu? Ada. Ada beberapa industri sangat efisien, bahkan dia adalah kelasnya menengah, jumlah orangnya nggak banyak, dan kami tidak mungkin punya semuanya, semua orang ini di dalam proses gitu ya, karena beberapa merangkap, oke, bisa gitu. Tapi kalau di basic itu boleh, kalau di intermediate, artinya kalau engineering mungkin dia teknik atau engineering biasanya digabung misalnya, itu boleh. Kemudian di sini ada PRP atau GMP, Prerequisite Program. Jadi GMP, pembersihan dan sanitasi, manajemen hama, maintenance, kebersihan personil, training, ada kontrol alergen, dan transportasi. Kemarin kita udah lihat bahwa keamanan pangan ataupun bahaya-bahaya yang ada di BRC itu tidak hanya 3, tapi juga ada 6. Nah, jadi salah satunya adalah kontrol alergen, di mana Indonesia juga sekarang mulai menerapkan, tapi di nutritional fact, jadi ada di ketentuan kepala BPOM-nya terkait dengan kontrol alergen. Cuma belum menyeluruh, baru beberapa jenis.
di Indonesia ketentuannya belum menyeluruh, jadi pada saat diskusi launching kemarin ada peraturan baru juga di BPOM. Ketika di kita juga ikutan diskusi juga kenapa alergennya nggak seluruh alergen. Nah, kalau di sini di HACCP di BRC itu seluruh alergen harus di kontrol ataupun harus di apa namanya didetailkan gitu. Sama kayak waktu itu saya waktu audit witness audit bareng Mah itu ketika ke lokasi, contohnya ya ini penerapannya ketika ke lokasi ruang penyimpanan bahan baku, kemudian ada beberapa bahan baku sifatnya alergen. Nah, dia memang ditempatkan terpisah, tapi tidak kalau syarat di BRC adalah harus ada dinding pemisah yang permanen, gitu. Jadi waktu itu ditempatkan tapi cuma dikasih garis doang, gitu. Itu di BRC nggak boleh. Kalau mungkin di standar lain bisa boleh, di 22.000 boleh. Yang penting dipisahkan. Tapi kalau di BRC harus ada pemisah yang permanen untuk bahan baku alergen di tempat penyimpanan. Seperti itu contohnya. Jadi ada kontrolnya. Termasuk misalnya, Bu, kita nggak ada alergen ya. Kita kan berarti nggak usah cek alergen gitu ya. Saya juga waktu itu bilangnya, saya mikirnya, oh iya sih nggak usah. Tapi ternyata, even ya, contohnya kita punya klien gula merah, even gula merah, yang saya pikir, emang gimana alergennya gula merah gitu kan. Terus, tapi tetap ada pengecekannya, ada kontrol. Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sepertinya Bu Lelinya sedang ada gangguan. Kita tunggu sebentar ya. Kembali lagi belum? Halo Bu Leli. Sudah ya? Oke. Sudah. Jadi mohon maaf tadi tiba-tiba mati. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita share. Sorry, kok share ini? Oke. Di share. Kemudian di sini ada komposisi, asal bahan baku, atau certificate of origin. Itu di standar lain itu tidak menyatakan. Kalau di sini ada sifat fisik dan kimia, pengolahan, sistem pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan nomor simpan. Kemudian di sini ada prosesnya sama untuk bagian untuk standar keamanan lain juga ada bagaimana kita di dalam HACCP plan harus punya flow proses, dan itu harus dinyatakan. Dan biasanya ketika kita membuat laporan, kalau di BRC juga sama, di input flow prosesnya seperti apa. Dan salah satunya di BRC itu bedanya sama standar lain adalah ketika membuat ruang lingkup, itu flow proses yang dilakukan terhadap produk stabil. Saya pindahin lagi ke internetnya ini. Tadi saya pakai internet. Oke, udah stabil lagi. Oke.
Oke, jadi sama seperti standar lain, tapi yang membedakan ketika kita masuk BRC itu treatment terhadap produk itu di-state ataupun dinyatakan di dalam standarnya, di dalam sertifikatnya. Jadi kayak misalnya kalau kita ada treatment yang enggak kita statement di dalam ruang lingkupnya, itu bisa jadi temuan, gitu. Dan kalau misalnya kita melihat bahwa misalnya menurut perusahaannya bahwa dia misalnya nggak perlu melakukan suatu treatment gitu ya, tapi ternyata secara general itu ada secara general dilakukan, tapi di tempat kita nggak dilakukan, itu bisa jadi question dan itu harus dijelaskan. Gitu. Oke, di sini terus masuk ke sistem manajemen mutu dan keamanan pangan terkait dengan manual mutu, dokumen kontrol, dan rekaman. Seluruh aktivitas harus diatur dalam manual mutu, harus rapi dan teratur, harus memahami seluruh dokumen, prosedur, instruksi kerja, seluruh aktivitas kerja harus sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja. Jadi biasanya contohnya pada saat di Witness Mark itu ada beberapa mungkin menurut saya ketika ngaudit company untuk food safety, biasanya kita nggak terlalu concern dengan bidang bagian untuk packaging, penetapan kode packaging, dan lain-lain, itu saya biasanya nggak terlalu intens di titik itu. Tapi ternyata kalau di BRC, titik packaging adalah salah satu titik yang bisa dibilang kritikal. Jadi ada perihal instruksi kerja, prosedur di sana, itu sangat penting. Dan pemahaman staff ataupun karyawan yang berada di titik packaging itu juga sangat krusial, jadi sangat penting. Jadi harus instruksi kerjanya, prosedurnya harus sangat dipahami di titik packaging seperti itu. Jadi itu yang beda. Jadi pada saat waktu itu auditor kami melakukan audit, terus saya ngelihat kok dari witness auditornya itu melihat bahwa kenapa dia nggak nanya soal ketentuan bla 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 bla, dan itu di dalam prosedurnya RC itu cukup detail bagaimana hal terkait packaging ini, penomoran, kemudian authority, apa kewenangan dan lain-lain itu benar-benar ditetapkan secara ketat gitu. Nah itu contohnya ya. Jadi salah satunya lagi ketika kebagian packaging itu pun bukti-bukti training di daerah di lokasi packaging itu juga sangat penting. Terus kemudian kayak contoh barang reject, produk reject, produk yang non-conforming product itu entah itu gambarnya, entah itu bendanya, contohnya itu benar-benar dicek, benar-benar dia punya atau enggak gitu. Oke. Contohnya itu ya, jadi kenapa seluruh aktivitas harus sesuai dengan prosedur dan instruksi kerja, dan biasanya di titik itu intens banget auditor akan memeriksa. Nomor 4, setiap pekerjaan dicatat dalam form rekaman, pengisian form harus lengkap, seluruhnya diisi, dan tulisan tangan harus terbaca. Kadang-kadang misalnya karena lelah gitu, atau karena 3 shift, misalnya shift terakhir malas-malas untuk ngisinya, itu sangat penting untuk tetap diingatkan, terutama supervisor, karena tugas supervisor mengecek. Jadi kenapa di dalam perusahaan ada level-levelnya, salah satunya supervisor punya tugas bagaimana memastikan bahwa semua dokumen setiap harinya harus lengkap. Waktu saya di perusahaan Jepang, itu setoran setiap hari itu akan selain masuk supervisor itu masuk admin produksi, dan di dalam admin produksi dia akan input datanya, dan ketika menyimpan
paling bagus itu ketika menyimpan dokumen itu satu lot number itu semua dokumen dari QC, produksi, atau misalnya ada pelatihan, ada apa itu dijadikan satu. Jadi per lot number. Nah, itu salah satu caranya kalau di perusahaan Jepang supaya traceability-nya mudah, itu dijadikan lot per lot per lot per lot gitu. Dan itu di-scan, kemudian dia jamin datanya itu selalu lengkap. Jadi yang memeriksa kelengkapan data itu tidak hanya orang produksi yang mengerjakan, kemudian ada supervisor produksi, kemudian nanti manajer, kemudian manajer masuk admin yang menginput. Jadi benar-benar detail, dan detailnya itu dipastikan semuanya lengkap. Dan yang keenam ada manual produksi, instruksi kerja, dan foto, form rekaman harus disimpan dan dijaga. Oke, di sini ada kenapa form dan dokumen harus lengkap dan mudah terbaca untuk memudahkan penerusan produk jika terjadi masalah terhadap produk. Seperti contohnya penarikan produk dari pasar. Nah, jadi kalau kita bisa, dan ini salah satu yang saya belajar di perusahaan Jepang itu nggak terjadi atau tidak diaplikasikan di beberapa perusahaan lain, itu salah satunya itu. Jadi kalau di perusahaan Jepang itu benar-benar satu dokumen lengkap, termasuk kebersihan kamar mandi pun ada di situ, termasuk pest control ada di situ. Jadi dia kasih bundling, terus nanti direkat, terus kemudian nanti ada penyimpanannya sangat rapi. Jadi jangan sampai, dan banyak kejadian banget ketika misalnya ketika audit, kelengkapan dokumen itu kayak semacam ya dirapel misalnya gitu. Itu sering banget kejadian dirapel ngerjainnya, dan sepertinya kayak misalnya top manajemen ataupun manajemen senior kalau di BRC itu tidak terlalu peduli bahwa dokumen itu lengkap. Tapi ketika kita menerapkan BRC di sini bahwa kita harus punya komitmen untuk semua dokumen lengkap. Karena kalau misalnya ketika ada proses trial dari auditornya dan itu melebihi 4 jam, itu artinya sistem dokumentasi kita tuh gagal atau jelek gitu, nggak bagus. Jadi itu bisa fail, auditnya juga bisa fail karena itu major. Oke, ini contoh penarikan produk dari pasar. Kejadiannya adalah Heinz ABC Indonesia. Ada cacing di Heinz ABC. PT Heinz ABC Indonesia telah mengambil langkah proaktif melakukan penarikan produk dari pasar. Keputusan tersebut dikomunikasikan pada BPOM 28 Maret 2018. Ini kejadian ini dari koran Kompas. Sebetulnya di Indonesia hal-hal seperti ini masih kita lihat dari sumber berita, tapi belum keluarnya itu dari laporan investigasi, misalnya lembaga-lembaga yang memang secara resmi punya otoritas ke sana gitu. Jadi kalau atau ada organisasi di luar pemerintah yang memang concern untuk membuat laporan terkait ini gitu, cuma dari berita dan belum dilakukan investigasi ataupun pengumpulan data secara lengkap. Karena di Indonesia kadang-kadang kayak saya waktu itu nemu ada apa gitu ya di produknya, terus saya lapor ke perusahaannya langsung ngirim satu kardus besar gitu. Jadi artinya kitanya nggak laporan, pada akhirnya banyak konsumen yang nggak laporan ke institusi pemerintah. Jadi hal seperti ini kalau di kalau di UK, EU itu tidak itu harus dilakukan, harus diketahui oleh pihak yang berwenang. Harus dilaporkan, harus diinformasikan, termasuk diinformasikan kepada BRC, kepada lembaga sertifikasinya, bukan kepada BRC, tapi kepada lembaga sertifikasinya, dan lembaga sertifikasinya akan melaporkan kepada BRC, gitu. Tapi hal ini belum cukup bagus di Indonesia. Oleh karena itu, kenapa rating Indonesia untuk food fraud
and vulnerability itu masih rendah. Karena apa? Karena keterbukaan atau transparansi publik terhadap kejadian-kejadian tidak sesuai, produk tidak sesuai itu tidak transparan gitu. Oke, di sini ada hal terkait audit internal adalah pelaksanaan audit internal perusahaan untuk mengetahui sejauh mana prosedur dan kebijakan telah dibentuk sebelumnya, telah dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Baik yang basic maupun intermediate wajib punya auditor internal. Kalau nggak punya auditor internal gimana? Kita orangnya cuma berdua, boleh pakai eksternal boleh. Jadi namanya audit pihak kedua itu boleh dilakukan. Audit internal dilakukan 4 kali dalam setahun untuk melihat aktivitas kerja sudah sesuai, praktik kerja yang baik tidak hanya dilakukan ketika akan ada audit, tapi harus setiap hari. Jika ditemukan kesalahan pada audit, harus segera ditindaklanjuti. Kesalahan maksudnya ketidaksesuaian. Nah, bedanya sama standar lain hanya menyatakan internal audit didasarkan pada resiko. Jadi kalau misalnya perusahaan bilang bahwa kita resikonya rendah gitu, jadi kita nggak melakukan internal auditnya setahun sekali atau kemudian pas dicek bagus terus mereka menetapkan berapa. Nah itu di standar lain tidak biasanya berdasarkan pada resiko atau misalnya hanya dinyatakan minimal 1 tahun sekali. Tapi di BRC bedanya adalah dia dilakukan 4 kali dalam setahun untuk melihat efektivitas kerja sudah sesuai atau belum. Kemudian selain 4 kali dalam setahun itu wajib untuk disebar. Jadi nggak boleh kita bilang ya udah 4 kali dalam setahun dilakukan Desember tapi 4 kali itu nggak boleh. Jadi memang harus disebar dalam 1 tahun. Jadi kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas mungkin harus disebar dalam 1 tahun gitu. Nggak boleh dalam 4 kali tapi dalam 1 bulan yang sama gitu, nggak boleh. Jadi harus disebar. Kalau tidak dilakukan disebar ya temuan manajer. Gitu. Salah satu temuan manajer. Tindakan lanjut audit internal harus mencari akal masalahnya dan seperti diinformasikan dari awal bahwa kalau di BRC standarnya hanya berlaku 1 tahun, kemudian ketika diaudit maka auditnya tindakan perbaikan tidak boleh lebih dari 2 minggu. Karena kayak bonusnya hiji itu nah. Iya. Karena wajib sertifikat wajib terbit maksimal sertifikat wajib terbit maksimal 42 hari. Jadi kalau lembaga sertifikatnya kasihnya tidak menerbitkan dalam 42 hari, grade-nya lembaga sertifikasi turun. Jadi yang dinilai grade-nya itu tidak hanya perusahaan atau industri yang disertifikasi, tapi lembaga sertifikasinya juga punya grade. Dia bisa grade A, AA, B, dan lain-lain. Itu lembaga sertifikasinya kalau dia tidak memenuhi ini, nanti ke sana. Ditanggulangi, diperbaiki segera, dicegah agar jangan terulang kembali. Jadi kalau misalnya tahun lalu ketemu jadi minor, terus tahun ini ketemu lagi permasalahan yang sama, yang minor itu naik jadi major. Kalau di BRC, gitu. Jadi artinya kenapa BRC seperti itu? Karena ada kemungkinan perusahaannya main-main dengan perbaikannya. Jadi BRC nggak mau ada yang main-main dengan perbaikannya. Jadi nggak mau ada yang karena sudah audit perusahaan melanglang buana maksudnya ke berbagai perusahaan itu kadang-kadang kalau baca temuan tahun lalu, temuan tahun ini gitu ya, kadang-kadang ada beberapa temuan yang sama. Terus misalnya kalau ditanya sama perusahaannya,
kok tahun lalu sama tahun ini berulang? Iya Bu, itu manajemen kemarin budgetnya ininya gini. Jadi kita akhirnya nggak bisa Bu melakukan itu. Tapi Bu jangan dijadiin temuan lagi ya gitu kan. Misalnya di nego atau misalnya Bu temuannya diturunin aja Bu jadi observasi, jangan temuan minor lagi gitu. Kadang-kadang kan perusahaan nego kayak gitu. Tapi kalau di BRC kan nggak bisa dinego. Terus kemudian kalau ada statement bahwa, Bu, jangan major ya, minor aja, walaupun ini ditemukan 2 kali. Nah, itu nanti diperiksa sama BRC-nya dan ketemu, itu yang dihukum adalah auditornya. Gitu. Jadi, iya, waktunya udah mau habis ya? Waktu sudah habis. Oke. Sudah 16.52. 16.52. Ini sudah ada yang bertanya, Bu Leli. Oh iya, ada yang bertanya. Dari Bapak Hendy Garnida Gamafut. Hadir, Pak. Oke. Gimana Pak Hendy? Hadir kayaknya, tadi lihat fotonya. Baik, saya bacakan aja ya Bu pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, bagaimana untuk perusahaan yang sudah menerapkan soft file documents tanpa hard copy, apakah bisa mengacu ke ISO 9001 terkait sistem dokumentasinya? Terima kasih. Oke. Kalau nggak salah, sistem dokumentasinya beberapa hal boleh sama. Tapi ketika saya membuat dokumen untuk perusahaan yang BRC, ada mungkin sekitar tambahannya sekitar lebih dari 50%, Pak Hendy. Jadi nggak bisa kita sama persis dengan ISO 9001 karena ada lebih banyak lagi, ada sekitar tambahannya sekitar 50%-an karena yang di ISO 9001 mungkin ada terkait internal audit ada, tapi internal audit ISO 9001 membuat misalnya kayak tadi internal audit itu dinyatakan di ISO 9001 ditetapkan berdasarkan resiko. Kalau di BRC wajib 4 kali dan harus tersebar kayak gitu. Jadi tetap ada revisinya Pak. Terus misalnya tinjauan manajemen. Ada namanya di ISO 9001 tinjauan manajemen. Di BRC ada tinjauan manajemen. Tapi di BRC ada lagi adalah quality meeting. Jadi yang wajib setiap bulan dan itu harus ada buktinya. Gitu. Itu yang beda. Terus misalnya di tinjauan manajemen, misalnya di ISO 9001 ada misalnya saya lupa sekitar 7 apa 8 item. Nah, di BRC lebih banyak lagi itemnya. Gitu. Jadi tetap ada banyak yang harus disesuaikan. Itu Pak Hendy. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Yang lain? Ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Saya Bu, Firdaus Bu. Iya, silakan Pak Firdaus. Ya Bu, mengenai audit internal ya Bu untuk temuan di mana audit pertama dia minor. Auditor menyatakan minor karena temuan ini tidak mempengaruhi mutu atau keamanan pangan gitu ya. Signifikan, jadi makanya ditetapkan minor. Kemudian di audit kedua 3 bulan kemudian masih ditemukan minor. Nah ini apakah akan langsung major, padahal ini tidak signifikan atau tidak bersinggungan langsung dengan mutu dan keamanan pangan gitu. Itu yang Pak Firdaus yang membedakan BRC dengan yang lain. Tapi biasanya temuan minor menjadi major itu biasanya yang menetapkan
bukan di titik audit internal, biasanya audit eksternal. Jadi auditor dengan dari lembaga sertifikasi itu harus menaikkan dari minor menjadi major kalau dia temuannya berulang. Karena kan yang membaca laporan laporan lembaga sertifikasi itu adalah certifier dari lembaga sertifikasi, kemudian nanti dikirim ke BRC, kemudian di BRC itu nanti ada tim yang mengecek lagi, Pak. Jadi kalau misalnya auditor ketahuan misalnya dia menetapkan di minor lagi, sedangkan previous, jadi sebelumnya itu adalah udah ditetapkan minor, tapi ditemukan lagi, jadi yang dipertanyakan adalah kualifikasi atau kualitas dari auditornya, Pak Firdaus. Jadi yang bisa dicabut, yang punya resiko sertifikat auditornya dicabut adalah sertifikat lead auditornya dicabut adalah auditor dari lembaga sertifikasinya. Begitu Pak Firdaus. Baik Bu, ya karena berarti itu adalah dari auditor eksternal ya Bu, karena kan biasa auditor internal punya pertimbangan tersendiri gitu. Betul Pak. Baik Bu. Iya. Bu. Jadi kalau di audit internal temuannya banyak, itu harus direduksi sedapat mungkin sampai nggak ada temuan di internal Pak. Karena ketika ada auditor dari BRC datang, terus ngaudit, yang Bapak lihat ngerasa udah 100% sempurna, udah bagus, ternyata pihak lain melihatnya beberapa, kalau dilihat dari standarnya bisa jadi ada beberapa yang masih lag. Jadi terutama lagi adalah di BRC ini ada grade-nya gitu. Jadi harus sangat hati-hati dengan jumlah temuan. Jadi dulu saya pernah ngaudit itu ke Kalimantan, jadi perusahaannya nangis-nangis karena temuannya 30. Dan kita auditor, tapi untungnya waktu itu 9001. Sebagai auditor ya ngelihatnya ya udah kita tetapkan berdasarkan skala prioritas. Cuman kalau di BRC kita nggak bisa seperti itu. Jadi kalau udah temuan ya temuan gitu. Nggak bisa direduksi gitu Pak Firdaus. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini kalau dari gambar ini, lingkungan pabrik itu harus bersih, harus dijaga kebersihannya, terhindar dari penumpukan sampah, asap, dan debu. Nah, kalau misalnya sampah bertumpuk tuh ya, kadang pada saat saya audit misalnya, terus ada sampah bertumpuk. Kalau di Indonesia tuh nanti banyak alasannya. Iya Bu, ini belum diangkat aja Bu, gitu. Terus karena kalau di BRC ada statement harus rutin. Jadi kayak misalnya harus rutin, tidak boleh ada penumpukan. Jadi ada statementnya benar-benar clear. Tidak boleh ada penumpukan sampah gitu. Gitu Pak. Jadi kalau di standar lain mungkin nggak seperti itu. Tapi kalau di BRC tidak boleh ada penumpukan sampah. Sampah harus diambil secara rutin gitu. Kalau ada penumpukan sampah udah temuan. Kemudian ada pabrik yang bersih, terbebas dari bau asap dan sampah. Kenapa? Tadi di BRC nanti kita minggu depan belajar ada namanya pressure positif, ada pressure negatif. Ini agak sama kalau Bapak Ibu belajar tentang CGMP hari kemarin. Itu di sana ada pressure positif, ada pressure negatif. Hubungannya apa? Jadi ada beberapa hal dari farmasi yang diadopsi oleh BRC. Tentang tentang tekanan udara di dalam pabrik. Jadi kalau misalnya kita audit terus di dalamnya tercium bau asap, itu artinya ternyata kita lihat ada bau asapnya dari luar pabrik, kemudian ternyata kita lihat ada pabrik, misalnya sebelahnya adalah pabrik batu bara. Itu bisa jadi pilihannya adalah memindahkan pabriknya, Pak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau misalnya ada kontaminasi berupa salah satunya
Kalau dari bahan bakar itu ada namanya kayaknya sulfur ya kalau nggak salah. Nah itu pernah ada kejadian Indonesia ditolak karena tehnya mengandung residu pembakaran gitu. Terus kemudian klien saya salah satunya itu ada temuan di desiccated coconutnya ada residu pembakaran dan itu produknya di hold, suruh dibalikin ke Indonesia. Jadi akhirnya daripada dia balik ke Indonesia, dia jual ke Turki atau ke Polandia atau ke Timur Tengah kalau nggak salah. Pokoknya ke arah Timur Tengah gitu. Yang sistemnya maksudnya nggak terlalu ketat, nggak seketat di EU atau di UK gitu. Tapi ya masalahnya adalah grade harganya jadi turun banyak. Jadi misalnya jadi 50% dari itu gitu. Oke. Terus makanya penempatan pabrik sangat penting. Jadi kalau misalnya kita audit, yang pertama itu harus lihat lingkungan sekitar, depan, belakang, kanan, kiri itu difoto. Kemudian titik geografisnya itu juga ditetapkan, dimasukkan ke informasi di laporan seperti itu. Saluran air harus terjaga kebersihannya. Gitu. Oke. Baik, Bu Leli. Sepertinya sudah habis waktunya. Sudah habis ya. Sudah jam 5 lewat. Udah nggak ada pertanyaan? Mungkin PR-nya Bapak Ibu nanti bisa, tadi saya udah tunjukkan, bisa download di BRCJS website-nya. Nanti Bapak Ibu baca. Mungkin minggu depan kita ketemu lagi. Lebih detail soal soal standarnya bisa dibaca. Nanti minggu depan kita ketemu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sana. Baik, terima kasih banyak Ibu Leli atas training hari ini. Ya, banyak juga Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa langsung diaplikasikan di kehidupan Bapak Ibu sekalian. Baik, sampai ketemu minggu depan semuanya, Bapak Ibu, teman-teman. Foto dulu? Enggak? Ya, foto dulu, Bu. Kita foto dulu. Tolong dinyalakan dulu kameranya. Oke. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih semua. Terima kasih semua ya. Sampai ketemu minggu depan.